sampaikan di dalam grup WA ya. Kemudian pada hari ini juga ada tambahan informasi baru terkait dengan proses perkuliahan kita, yang mana sebelumnya kita itu hanya menggunakan WA Group ya. Nah, sekarang kita sudah bisa berpindah ke kelas virtual ya. Nah, ke kelas virtual, platform yang baru yang dipunyai oleh kampus, yaitu lms.stkipbjm.ac.id. Nah, ini mungkin yang teman-teman punya adik diisi ading tingkat yang mungkin saat ini sudah menjalani PKKMB. Nah, mereka menggunakan platform yang baru tersebut. Nah, sebenarnya sama saja seperti platform yang terdahulu, misalkan yang kalian kenal adalah Google Classroom misalkan. Nah, sama dengan seperti itu sebetulnya. Cuma kalau Google Classroom kita hanya menyewa di sana. Ya, nah data-datanya itu punyanya Google Classroom semua, punyanya perusahaan Google. Nah, sedangkan di lms.stkipbjm.ac.id yang baru ini, nah itu punya kampus. Secara otomatis itu bisa kita kelola sendiri, bisa kita manajemen sendiri ya, bisa kita atur sendiri bagaimana terkait dengan data dan lain-lain. Oke, tapi itu nanti saya berikan penjelasan ya sedikit terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu, karena dua tujuan tadilah, jadi saat ini yang teman-teman masih belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kamera terlebih dahulu, karena kita jarang-jarang untuk melakukan kegiatan tatap maya seperti ini ya. Nah, biasanya kita menggunakan sistem asinkronus ya, sistem asinkronus yang mana tidak mesti di saat jadwal perkuliahan kalian bisa mengerjakan aktivitas tersebut pada saat kapanpun juga, dimanapun juga, dan pada saat suasana apapun juga. Nah, jadi itu saya rasa sangat memudahkan ya, memudahkan bagi kita semua, terutama kalian ya, yang mungkin hemat dalam internet begitu ya. Nah, kemudian juga karena tidak bisa juga kita secara langsung menyelesaikan beberapa materi pada saat ini ya dengan apa namanya, dengan posisi yang memang masih daring. Nah, kecuali pada saat keadaan khusus tadi, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh teman kita nih, Raryani Susanti, ya, dia mohon izin off kamera dikarenakan sedang sakit. Ya, kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan segera sembuh dari penyakitnya. Ya, silahkan saja Raryani untuk tidak off cam, tidak masalah ya. Semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Oke. Baik, hari ini yang berhadir sebanyak 32 orang ya. 31 ya, 32 dengan saya. Kalau filsafat pendidikan kelas 01 ini berapa orang totalnya? Ketua kelasnya Ayu atau Yasin? Ayu ya. Atau siapa? 36 Pak, tapi ada mahasiswa luar. Jadinya totalnya berapa? Sembilan Pak. 39. Oke, mahasiswa inbound ya, mahasiswa inbound, mahasiswa MBKM. Jadi istilahnya kalau mereka masuk ke sini berarti inbound. Tapi kalau mahasiswa kita yang keluar berarti outbound. Nah, mahasiswa kita yang keluar dalam kegiatan MBKM itu seperti Yadi ya, Haryadi di semester 5, itu dia saat ini sedang di Jepara ya, Universitas Jepara. Dia sedang melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa. Nah, kalau saya lihat dari story-nya itu luar biasa tuh ya. Tiap hari dia bersosialisasi. Memang sudah saya instruksikan, jangan berdiam di kos aja, jangan guring di kos aja kayak gitu kan. Silahkan aja dieksplor di sana, silahkan aja bersosialisasi, ambil ilmunya ya, seperti itu. Jadi tidak hanya di perkuliahan, tetapi lebih penting adalah budayanya di sana seperti apa. Itu yang bisa kita pelajari. Oke, nanti kita mungkin akan membuka forum diskusi dengan mahasiswa inbound dan outbound mengenai pengalaman mereka kuliah di luar sana ya. Oke, mungkin di sini mahasiswa inbound-nya ada tidak ya?
Sepertinya tidak ada ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Ya, tidak ada sepertinya. Oke, tidak masalah. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, tadi tahap pertama tujuan dari ini adalah untuk mereview. Ya, untuk mereview. Tadi totalnya berapa, Ayu? 39 ya? Iya, Pak. Dengan kakak kelas sama records Oke, 39 orang. Baik. Nah, ini sebagai informasi juga, untuk di PGSD kita kebagian 3 minggu terakhir ya, perkuliahan untuk melaksanakan tatap muka. Sudah ada infonya ya? Iya, sudah ada, Pak. Ya, sudah ada. Nah, jadi mudah-mudahan semua bisa berhadir dan tetap sehat. Jadi kalau misalkan ada mungkin yang tidak sehat, itu tidak usah untuk ikut luring, tetapi nanti akan difasilitasi untuk daring. Ya, tetapi saya sangat berharap karena ini memang eh, apa ya, semacam silaturahmi begitu ya, karena kalian kan tidak mau ya tiba-tiba baru masuk langsung jadi sarjana gitu ya, dengan tidak pernah hadir ke kampus kan aneh ya. Ya mungkin nanti belakangnya bukan hanya SPD tuh gelarnya, tapi SPDCR ya, SPD Corona begitu. Jadi tidak lucu jadinya ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk bertemu tatap muka secara langsung, ambil kesempatan itu dengan syarat protokol kesehatannya harus sudah terpenuhi, sudah divaksinasi, kemudian pada saat itu tidak sakit begitu ya, karena kita sama-sama menjaga semuanya. Nah, walaupun saat ini di Banjarmasin pun juga sudah tiis ya, sudah tiis untuk permasalahan apa namanya isolasi mandiri, pengobatan terkait dengan pandemi ini, tetapi kita tetap berjaga-jaga. Mudah-mudahan kita berdoa bersama selalu sehat dan tidak ada lagi gelombang-gelombang selanjutnya begitu ya. Oke. Oke, sebentar. Ya, nah jadi kita itu mulai tanggal 22 November ya kalau tidak salah, berarti sekitar 1 bulan dari sekarang ya, itu nanti kita akan tatap muka, dan karena ini sekitar 39 orang, berarti itu nanti perkuliahannya kemungkinan di aula ya, kemungkinan di aula. Nah, lalu untuk mahasiswa inbound dari UPR mungkin tetap daring karena tidak memungkinkan untuk jarak untuk saat ini ya, tetapi untuk kedepannya kita belum tahu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terjalin kerjasama yang sudah tersistem dengan baik seperti itu. Oke, nah kemudian saya ingin menyampaikan ya, sebelum kita masuk pada tahap review, kita itu akan menggunakan LMS. Ini mungkin tadi di kelas 11 sudah saya sampaikan juga ya, terkait penggunaan itu. Jadi saya akan menggunakan LMS. Nah, untuk itu WA group yang ada sekarang ini itu udah tidak berlaku lagi nanti, dan kalian sudah mulai berdiskusi di LMS-nya. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu nanti silahkan disimak dengan baik tutorialnya. Oke. Jadi di LMS ini sama saja dengan kelas virtual lain pada umumnya. Di Google Classroom misalkan, di sana nanti ada materi, ada buku, ada referensi lain, artikel, kemudian ada link YouTube ya untuk melihat penjelasannya, lalu ada kuis, UTS juga di sana, lalu UAS juga di sana ya. Jadi semuanya penilaian pun juga di sana. Jadi sudah tersistem dengan baik ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan. Nah, selain itu saya juga akan masuk sebagai teacher ya. Nah, kalian akan masuk sebagai student. Sebutannya di sana seperti itu ya. Jadi teacher itu gurunya juga, dosennya ya juga kayak gitu kan. Nah, kalau student juga seperti itu. Siswanya juga, mahasiswanya juga. Jadi ada istilah teacher dan student di sana. Oke, langsung saja saya simulasikan. Saya bagi screen dulu ya. Apakah terlihat? Kalian melihat diri sendiri? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Kalian melihat diri sendiri ya. Tuh ada Yasin. Ada siapa lagi tuh? Ayu juga. Putri, Nidia, April, Sekia, dan lain-lain ya. Oke, sebentar saya
Oke, iya. Baik. Nah, ini kita langsung masuk pada lamannya ya, pada lamannya. Nah, saya bisa tuliskan di sini untuk lamannya. Jadi kalian buka browser ya, buka browser masing-masing. Boleh menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge ataupun Safari mungkin bagi yang MacBook dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian gunakan semua bebas saja. Kemudian kalian langsung menuju ke situs berikut lms.stkipbjm.ac.id. Ya, nah, sini saya berikan tanda dulu biar mudah. Oke. Nah, lalu kalian akan login sebagai student ya, login sebagai student itu menggunakan akun di bawah ini. Akunnya adalah di sana ada dua ya, username dan passwordnya apa. Nah, ini sama ininya. Teknisnya sama. Yang pertama untuk username kalian akan memakai npm kalian sendiri. Ingat ya, npm kalian sendiri. Kemudian untuk password itu juga npm, tapi ada tambahannya. Tambahannya itu tanda seru, M besar, H kecil, baru S kecil. Ya. Nah, cuma ini toh. Ini yang perlu kalian lihat. Nanti akan kita simulasikan langsung ya. Oke, sebentar saya cari dulu ya. Nah, new tab. Karena saya sudah melingkan lms.stkipbjm.ac.id, maka dia akan muncul di sebelah kanan. Nah, nanti kalian juga seperti itu. Karena ini pasti akan kalian gunakan. Tapi kalau pertama kali, maka langsung kita ketik saja di sini lms.stkipbjm.ac.id ya. Kayak gini ya. Oke, maka akan kita enter langsung. Nah, sehingga muncullah laman depannya. Nah, ini adalah laman depan dari mata kuliah atau kelas virtual. Jadi ada beberapa kelas virtual karena ini masih baru. Jadi memang baru sedikit nih ya yang menggunakannya itu di konsep dasar PKNSD itu Pak Yuda, filsafat pendidikan saya, kemudian PKKMB kemarin juga ya. Nah, lalu dan lain adalah kelas di PTI. Di PTI juga seperti ini. Nah, kemudian kemudian kalian nanti akan login terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara loginnya? Loginnya adalah di pojok kanan atas. Kita ke pojok kanan atas, kelihatan kursornya ya. Login. Nah, ini sama saja seperti kalian login di media sosial ya, sama. Oke, sekarang login. Nah, kemudian kita masukkan username. Di bagian atas adalah username-nya. Bagian bawah adalah password-nya. Oke, saya minta satu nih, punya Ayu saja deh. Ayu. Halo Ayu? Iya, Pak. Oke, Ayu kemarin ngisi link yang sudah saya berikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Masa nggak ada? Oke, baik. Pak. Oke, Yasin? Kalau Yasin, gimana Yasin? Sudah Pak, kemarin sudah diisi. Baik, nah berarti Yasin sepertinya yang ada akunnya ya. Nah, kemarin yang ngisi itu sudah otomatis dapat akun. Sedangkan yang belum, itu nanti belum dapat akunnya. Tapi nanti bisa di-list aja siapa yang belum dapat akun ya. Nanti akan saya buatkan. Oke, sekarang Yasin dulu ya. Nah, NPM Sin, berapa Sin? 30, 620, Oke. 560, 560, 74. Oke, nah ini adalah username-nya ya, NPM. Kemudian password-nya tadi NPM juga, terus ditambah dengan tanda seru, M besar, H kecil, S kecil, MHS gitu ya. Nah, setelah itu maka kita akan login. Tinggal klik di sini. Nah, ini remember username, ini saya klik aja tidak, karena ini bukan akun saya. Jadi tidak perlu saya remember. Tetapi kalau akunnya si Yasin, di perangkat Yasin, nanti di remember aja biar mudah ya, di remember. Ya. Oke, sekarang kita login. Nah, maka langsung muncul seperti ini. Langsung muncul tampilan awal seperti ini. Ini kalian sudah masuk. Nah, di pojok kanan atas sudah masuk ya, Muhammad Yasin. Sudah. Jadi yang mengisi data kemarin itu secara otomatis punya akun.
Tetapi yang belum seperti Ayu tadi berarti nanti masih belum punya ya. Oke. Nah, kemudian ini dashboardnya ya. Dashboardnya itu halaman depannya ya. Nah, kemudian kalau site home, masuk ke site home, maka di sana akan muncul mata kuliah apa yang bisa kalian masuki. Nah, semuanya bisa kalian masuki sebetulnya ya, bisa kalian masuki. Tetapi ada yang menggunakan kunci, ada yang tidak menggunakan kunci. Nah, kebetulan di filsafat pendidikan ini kita menggunakan kunci. Nah, ini kodenya. Nah, jadi hubungannya dengan itu, maka kita kan perkuliahannya di filsafat pendidikan ya, di filsafat pendidikan. Maka kalian akan klik filsafat pendidikan itu. Kelas filsafat pendidikan itu kalian klik. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalian masuk tidak bisa sembarangan, tapi memerlukan kunci, yaitu di self enrollment ini. Namanya adalah enrollment key. Kalau apa namanya di Google Classroom itu istilahnya adalah kode kelas ya, kode kelas. Kalau di sini istilahnya adalah enrollment key. Nah, jadi enrollment key-nya ini saya berikan aja langsung ya. Jadi silakan aja kalian nanti langsung masuk. Nah, lalu apa enrollment key untuk mata kuliah filsafat pendidikan? Nah, ini sudah saya setting. Ini jargon saya. Nah, apa itu jargonnya? Biasa yang saya muncul apa? Ada yang ingat? Ini ya jargonnya ya. Nah, kita klik di sini. Jangan lupa bahagia. Nah, ini jargonnya seperti ini ya. Oke, jadi silahkan klik aja ini, jangan lupa bahagia tanpa spasi, huruf kecil semua. Kemudian enroll me, maka nanti kalian akan secara otomatis menjadi peserta di kelas ini tadi. Kita klik sini ya, si Yasin tadi ya. Nah, maka secara otomatis dia masuk di link yang ada di sini. Oke, nah di sini sudah banyak nih. Jadi filsafat pendidikan, selamat datang di kelas filsafat pendidikan dan lain-lain ya. Pentingnya filsafat, kemudian ada mitos dan logos, dasar gunung es, penampakan dan seterusnya. Ini masih belum semua saya lengkapi. Nanti akan saya lengkapi sampai pada kuis, sampai pada forum diskusi, sampai pada UTS atau UAS ya, saya berikan di sini semua. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk menggunakan WA group itu. Tinggal masuk di sini aja. Dan ini dikerjakannya kapanpun kalian mau. Kapanpun kalian mau, pada saat apapun itu saya berikan aja semuanya, enggak masalah ya. Kalian mau ulang-ulang lagi enggak masalah, jadi saya berikan di sini. Nah, jadi sistemnya seperti itu bakalan memudahkan kalian. Memudahkannya apa? Kalian tidak perlu lagi misalkan dikejar oleh waktu ya, karena belajar itu menurut saya adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, sesuatu yang menyenangkan itu tidak bisa dipaksakan. Otomatis kita tidak terpaksa untuk mengerjakan itu, apalagi masalah waktu misalkan. Biasanya waktu mepet baru mengerjakan seperti itu, tidak ya. Tetapi kapanpun kalian mau, kapanpun kalian rasa bisa, tengah malam, dini hari, itu silahkan aja mengerjakan aktivitas yang ada di sini. Oke, nah ini adalah halaman awal dari kalian ya, nanti kalian akan masuk di sini. Nah kemudian kalian misalkan bagian awal, ditautkan dengan ini ya, disajikan pendahuluan, pentingnya filsafat, ada dan lain-lain. Nah, ini tidak bisa kalian loncat langsung ke bawah, tidak bisa. Misalkan pengen nih bagian penampakan kayaknya seru kayak gitu kan, penampakan nih apa kayak gitu kan seru kan. Nah, tapi tidak bisa. Nah, ini dikunci ya, restricted. Nah, ini tidak tersedia jika elegi menggapai dasar gunung es ini tidak terpenuhi dulu. Jadi kalian harus belajar dulu dari dasar gunung es. Kemudian dasar gunung es juga tertutup. Nah, harusnya aktivitas ini bisa diberikan jika para logos ini sudah dipelajari, yaitu bagian atasnya dan seterusnya. Jadi tidak bisa loncat. Jadi kalian sesuai hierarkinya mulai dari awal dulu, pendahuluan, pentingnya filsafat, ada dan lain-lain. Nah, kalian tandai di bagian sini jika memang sudah selesai. Mark as done ya, seperti itu kan. Nah, jadi kalian tandai barulah yang ini tadi terbuka dengan sendirinya ya, dan seterusnya. Nanti ini akan bertambah juga kok ya. Nah, jadi jangan khawatir. Oke, sekarang misalkan kita masuk ke bagian pendahuluan ya. Ini mungkin sudah saya berikan kemarin ya di WA group.
Nah, bagian pendahuluan. Nah, selamat datang di kelas Filsafat Pendidikan. Kelas ini merupakan kelas terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang filsafat, khususnya di bidang pendidikan. Artikel dalam kelas ini saya ambil dari blognya Prof. Marsigit, dosen saya sewaktu menempuh S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, berikut adalah sumber aslinya, barangkali teman-teman mahasiswa ingin mengunjungi blog beliau. Nah, jadi segala macam artikel ini saya 100% mengacu pada blognya Prof. Marsigit. Tapi ini saya pilihkan yang mana itu sifatnya ringan. Karena kalau blognya Prof. Marsigit itu mahasiswa S2, S3 ya, itu luar biasa seperti itu. S1 juga ada, tapi karena memang filsafat pendidikan ini masih baru ya di tempat kita, padahal itu sangat penting, tapi memang masih baru. Jadi saya pilihkanlah yang sekiranya ramah di pikiran seperti itu ya. Karena kita tidak bisa langsung pada loncat hierarkinya seperti itu. Tapi jika memang kalian nanti tertarik ya dengan filsafat dan ingin mendalami lebih jauh, nah maka silahkan saja kalian buka link berikut. Nah, ini sudah saya berikan linknya. Kita coba klik ya linknya ya. Tep. Nah di sini sudah terhubung ke blog beliau ya. Jadi ada filosofi, psikologi, spiritual, math education, lesson study Indonesia ya, Prof. Dr. Marsigit MA. Nah, blog ini belajar tentang itu. Jadi kalau kalian melihat judul-judul tadi kayak seperti agak-agak asing ya, misalkan ada elegi menggapai ada, kemudian mitos dan logos, penampakan dan lain-lain, itu masih jauh lebih ringan daripada blog beliau ini. Coba kita cek aja ke bawah ya. Nah, di sini coba lihat. Nah, Gareng Parwa, Petruk Badra, dan lain-lain. Seru kok ini kalaunya. Intoleransi, terkejut, mulus, radikalisme, landasan, chemistry. Wah, ini seru-seru ini. Romantisme, karena ada juga romantisme. Nah, kalian kalau mau baca silahkan, tidak masalah. Positivisme, dan lain-lain. Nah, ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan filsafat ilmu itu sendiri ya. Nah, tetapi yang sudah saya berikan di blog, di LMS itu adalah versi yang masih ringan seperti itu. Karena saya ingin menyesuaikan dengan pola pikir kalian terlebih dahulu. Oke, kita balik lagi ke sana ya. Nah, ini adalah bagian pendahuluan. Ya, nah kemudian setelah ini maka kalian akan melihat pentingnya filsafat. Ini kalau kita klik berarti dia akan muncul seperti ini ya. Ada link dan link ini saya rasa sudah saya sampaikan di sana ya. Nah nanti saya akan berikan forum diskusi di sini. Kalian akan memberikan semacam komentar. Silahkan saja berkomentar ya. Nanti akan didiskusikan juga, akan diberikan saran, pendapat, dan lain-lain oleh teman-teman, boleh, oleh kalian juga boleh, oleh saya juga nanti akan masuk. Nah, itu sifatnya adalah chat. Nah, kalau di sini sifatnya adalah chat. Sama ketika kita menchat di grup WA. Tetapi kalau di grup WA, itu kita tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kalau itu sudah selesai, berarti akan tertutup dengan chat-chat yang lain, begitu kan? Jadi tidak fokus. Nah, kalau ini kan sudah terstruktur dengan baik, jadi lebih mudah. Ya, dan itu terekam di dalam penilaian. Nah, penilaiannya bagaimana, Pak? Penilaiannya itu secara otomatis sudah dikelola oleh sistem. Ini bisa kita lihat di sebelah kiri ya. Nah, nih kan ada partisipannya, ada grade-nya ada dan lain-lain. Nah, grade-nya nanti kan tep. Nah, kita lihat di sini. Grade-nya ada nanti. Pesertanya siapa, totalnya siapa, dan lain-lain. Jika memang kalian sudah mengerjakan kuis-kuis yang ada di dalam setiap materi tersebut. Nah, lalu kalian ingin juga nih berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kalian mau lihat pesertanya siapa aja. Ini di bagian partisipan. Nah, di bagian partisipan ini sudah ada banyak ya. Ada banyak teman-teman kalian nih, tetapi di kelas sebelah. Nah, jadi saya ingin memang ini tergabung ya, karena kelasnya satu. Tapi mata kuliahnya satu, tetapi kelasnya ada paralel, ada banyak, tidak masalah. Nanti juga kalian akan berdiskusi. Nah, lalu akan saya berikan di sini grupnya sesuai dengan grup kalian kemarin. Grup kalian kemarin itu grupnya sudah ada ya. Nah, nama grupnya silakan disesuaikan, jadi nanti mudah melihatnya. Jadi di sini sudah ada grup dan lain-lain, kalian juga berdiskusi di dalam grup. Nah, juga bisa seperti itu. Oke, ini baru
Berapa orang yang gabung nih? Berapa nggak ada? Oh, baru 13 yang bergabung ya. 13 itu dengan saya 2 akun, berarti cuma 10 yang bergabung. Nanti setelah ini kalian langsung tuh bergabung di sini ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini dan seterusnya. Di sini lagi menggapai ada dan lain-lain. Nah, kalian baca dulu ini, tinggal kalian klik atau kalian download ya. Kalau seperti ini sih di-download ya, baru kalian baca. Nanti ada semacam forum diskusi yang kalian akan diskusikan di sini. Ini belum saya buat, nanti saya buat ya. Silahkan aja berselancar ya. Jangan takut. Ini platform baru tetapi penggunaannya lebih mudah. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba. Oke, dan seterusnya. Ini ada mitos dan logos dan lain-lain. Silahkan. Oke. Baik, mungkin itu kalau tidak salah kemarin itu yang sudah saya sampaikan pada posisi elegi menggapai ada ya. Betul. Betul ya Siti ya. Yasin, betul ya. Halo. Siapa lagi? Dwi. Gimana Dwi? April, Gina, Eka, Putri. Sampai mana kemarin? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Ada enggak saya mengirimkan link ini kemarin? Ada enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Oh ya udah Iya. berarti yang ini ada dah? Belum? Belum ya. Oke, baik. Kalau Nggak ada, Pak. gitu ini sama dengan di kelas sebelah juga ya berarti ya. Berarti di kelas 12 itu nampaknya yang sudah. Oh, secara otomatis kita belum bisa mereview, tapi tidak apa-apa. Nah, nanti setelah ini kalian berselancar di sini, saya sediakan forum diskusi, kalian diskusikan di sana. Diskusi bisa jadi per kelompok, bisa jadi per individu maksud saya di sini, di dalam sini nanti ada muncul kok di setiap bagian ini ya. Nah, kalian cek aja satu persatu. Oke, begitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup ya. Karena kita cuma sebentar aja. Karena tujuannya tadi kan untuk mereview, tetapi karena belum ada yang ini berarti tidak masalah ya. Nah, kemudian untuk yang tugas kemarin, untuk tugas presentasi ya. Nah, untuk tugas presentasi itu nanti akan saya kirimkan link pengumpulannya juga di dalam LMS biar lebih rapi. Kalau saat ini kan baru di WA Group saja kan ya. Nah, itu saya takutnya malah hilang. Nah, jadi nanti akan saya tautkan di sana. Ya, oke. Dan kemudian akan saya berikan juga link YouTube-nya untuk merefleksikan diri. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan April. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Ulun mau bertanya, kalau misalnya kita sebagai student mau bikin komentar atau mau kirim link, itu gimana Pak caranya Pak? Oke, mau bikin komentar atau kirim link ya? Oke, baik. Nah, di sana nanti sudah ada, itu memang belum disediakan ya saat ini untuk pengiriman itu untuk wadahnya. Nanti setelah ini akan saya berikan ya. Nah, sementara ini masih belum ada, makanya tadi tidak bisa terlihat ya, tidak bisa terlihat. Tapi kalaunya sudah ada nanti bisa terlihat. Nah, misalkan di bagian sini ya. Di bagian sini nanti misalkan di pentingnya filsafat di bagian bawah sini nanti ada tempat untuk mengirimkan tugas ya, hasil tugas itu ya. Oke. Kemudian nanti akan saya bikinkan juga videonya biar lebih mudah ya, video penggunaannya. Jadi kalian juga bisa bisa melihat tutorialnya. Jadi jangan khawatir April ya. Jadi biar lebih mudah. Oke. Jadi kerjakan aja dulu sesuai dengan instruksinya. Nanti pelan-pelan itu akan saya tautkan di sana. Kalian juga akan melihat bagaimana caranya. Ini untuk sementara dulu. Yang penting kalian bisa login dulu ya. Bisa login dulu, bisa memberikan komentar dulu. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi kira-kira? Terima kasih, Pak. Oke, ini kamera saya agak bermasalah nih. Nah, ini jadi kayak robot jadinya ya. Mungkin sebentar berubah jadi mobil nih. Oke. Ada nih ya.
pixelnya nih. Nah, udah bagus. Oke. Silakan ada lagi? Yasin, silakan Sin. Jadi next buat yang presentasi itu nanti di LMS aja, Pak. Oke. Baik, kalau presentasi itu kan bentuknya direkam melalui video ya. Ya, direkam melalui video kan. Kemarin kan kayak gitu ya. Ada ya, rekaman ya. Nah, secara Iya, otomatis oke, secara otomatis rekaman video itu oke, sebentar ya. Kalau rekaman video baiknya memang untuk membahas itu rekaman video ya, rekaman video. Lalu rekaman videonya itu link G Drive-nya itu ditautkan di kolom komentar yang ada di LMS seperti itu. Nanti akan diberikan tempat upload link Google Drive, misalkan seperti itu nanti judulnya ya, kayak gitu. Karena itu terkait dengan video, soalnya video ya. Nah, andai kata itu bisa di-chat itu langsung aja, tapi kalau saya di-chat itu agak panjang sih sebetulnya ya, agak panjang otomatis mungkin harus tetap menggunakan rekaman presentasi begitu. Kan mudah aja. Kalian tidak mesti di waktu sekarang loh, maksudnya sore-sore, malam-malam. Tutup kamera juga enggak masalah ya. Enggak masalah kok tutup kamera biar lebih hemat kayak gitu. Enggak masalah. Yang penting kalian itu bersuara dan ada di sana ya. Nah, kayak gitu. Jangan-jangan ketika kalian tutup kamera itu malah ibunya atau ayahnya yang di sana ya, bukan kalian, atau malah robot kayak gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, yang penting kalian tuh ada di sana, nanti kan akan muncul suara-suara ya, begitu ya maksudnya ya. Nah, itu tujuannya apa sih sebenarnya kalian berdiskusi? Tujuannya itu tidak untuk mendapatkan nilai, tidak, tetapi untuk memberi pemahaman. Buat apa kalian tinggi-tinggi nilai tapi tidak paham, benar nggak ya? Nah, jadi itu saling memberikan pemahaman. Nah, bayangkan kalau kalian sendiri itu bakalan lebih sulit. Jadi kalian harus kolaborasi. YouTuber aja kolaps ya, masa kalian sendiri kayak gitu kan? YouTuber kolaps itu tujuannya apa? Untuk sama-sama meningkatkan viewersnya, ya enggak? Yang tinggi itu menggandeng yang rendah. Yang tinggi ini pasti ada yang tinggi lagi, digandeng lagi. Nah, akhirnya apa? Kalian semua bisa lebih paham. Jadi silahkan aja menyontek, silahkan. Silahkan aja meneron, silahkan. Silahkan aja meniru, silahkan. Saya memperbolehkan. Nah, tetapi jadilah peniru yang berkualitas. Dalam artian, meniru atau mencontek itu, kalian juga harus tahu apa yang dicontek. Ini sudah meniru, mencontek, salah pulang. Nah, itu kacau benar itulah. Salah, Mbak itu kada tahu apa yang dicontek itu asal tuntung. Nah, ini yang berbahaya. Itu silahkan aja. Nah, silahkan mencontek, silahkan meniru, silahkan berdiskusi, silahkan pokoknya berkolaborasi silahkan. Tetapi diingat itu pada saat diskusi, jangan terbalik. Ini diam pada saat diskusi, pas ujian malah mencontek, itu yang salah ya. Kebalik. Benar kan? Kalian kan jangan diam ketika diskusi. Kadang kayak gini mikirnya. Anu kada nyaman Pak nih jar betakun. Anu kasihan inya. Nah, jangan. Itu malah salah. Tidak ada versi kasihan di dalam diskusi. Justru dengan dia berdiam malah salah. Ya kan tidak ada ilmu-ilmu baru. Nah, coba kalau kita misalkan kritis nih lah. Oh, tidak bisa seperti itu. Itu karena ada teori lagi yang mengatakan demikian. Nah, yang lain yang menjadi kada tahu ini kan, oh ada kah teori lagi? Nah, lalu disampaikan. Akhirnya apa? Ditemukan konsep yang penuh skalanya. Jadi tidak masalah ya kalau kalian mau nyontek. Nah, misalkan nyontek itu kayak gini misalkan. Aduh misalkan si April, aduh kada bisa nah. Ini materi ini si Hafifah bisa. Nah, lalu bolehlah Hafifah misalkan menyontek, meniru ini. Boleh silahkan ini ya. Nah, tapi hendak bisa juga nih Hafifah. Nah, misalkan lalu dilihatlah teorinya kayak gini. Oh, kayak ini kah? Lalu si Hafifah lalu si April itu masih bingung juga. Lalu si Hafifah melajari. Nah, jadi itu kan positif tuh. Positif, jangan memikirkan nilai. Nilai itu bonus ya. Nilai itu hanya sebuah angka ya. Nilai itu sebuah angka, percayalah.
usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kan begitu. Ya. Nah, oke. Baik. Silakan Rizkyawati, tadi angkat tangan terus nih, kesiannya kayak ini terus, nah tapi virtual Mohon sih. maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Kepencet. Aduh, kepencet ya ternyata. Nah, kalau Messi kepencet juga kah? Enggak. Ada, Pak. Ulun Ada. ada. Oke, silakan Messi. Messi saat ini di PSG kah? Di Paris kah? Kada di Udah rumah nyetak. aja, Pak Ulun. Oh, di rumah aja kalau ya udah nyetak 2 gol Messi. Ya kalau Muhammad anu nih, siapa nih? Ketawa langsung Muhammad siapa nih ya? Sardin, Pak. Buat Sardin itu. Sardin ya, sebentar. Muhammad Oh iya, Sardin, silakan Muhammad Sardin ya. Messi, oh iya enggak ya, si Messi tadi ya. Messi udah nyetak 2 gol nih ya. Nah, saat ini masih di rumah ya Messi ya, enggak latihan. Oke. Silakan Messi. Bapak, ulun tadi mencobai masuk loh, Pak. Tapi kada bisa. Oke, kemarin udah ngisi link belum? Sudah yang data tuh loh, Pak. Data filsafat sudah, Pak. Kenapa ya, Oke, Pak? sudah ya. Kita coba ya. Kita coba punya si Messi. Oke, saya share screen dulu. Oke. Ini si Yasin kita logout dulu ya. Yasin kita keluarkan dulu. Nah. Oke. Coba di-kick aja, Pak. Di-kick. Di-kick aja lah. Ini gara-gara anu nih. Pak, masih newbie. Beban ya. Gitu, di-kick aja. Oke. Bercanda ya semuanya ya. Itu gara-gara pengaruh game kan kayak gitu biasanya. Oke, login ya. Si siapa? Messi. Messi NPM-nya berapa, Mes? 30 30, 62, Hmm. 05, 62, 78. Kayak isi berapa? Kayak pulsa ya. Bener ya ini ya. 30, 62, 05, 62, 78 ya. Bener ya? Nih, Baik. Nah, berarti ini kan NPM ya usernya. Lalu passwordnya adalah tanda seru M besar H sama S. Tambahannya seperti ini ya. Nah, kita login. Nah, bisa. Iya aja. Aduh. Ngeprank tuh kayaknya. Bapak. Ulun pakai Kenapa? apa? Tadi serunya tertinggal Messi. Kada pakai apa halus tadi tuh. Ulun kira apa? Nah, jadi bukan pada bukan pada ininya ya, kuncinya ya, tetapi pada perangkat Anda. Oke, sudah kita kick lagi. Yuk, kita kembali ke Zoom-nya. Gimana tadi ada yang angkat tangan siapa? Atau kepencet? Frida gimana? Nah, Frida. Frida gimana? Ngerti Frida? Ya, kenapa Bapak? Ngerti gimana cara masuknya? Ngerti ya? Yang akun LMS-nya belum buat Bapak. Oh, belum ya? Oke, kemarin itu udah ngisi apa belum? Di link itu? Belum ya? Oke, baik. Mungkin si Ayu juga belum tadi ya. Jadi setelah ini, yang belum ngisi, silahkan di list namanya dan NPM-nya. Bagi yang belum saja ya. Bagi yang belum. Bagi yang sudah itu pasti bisa kok. Pasti bisa Messi ya. Tadi ngeprank Messi ini. Pasti bisa itu. Ya, nah oke. Jadi yang belum, misalkan Frida belum ya. Kemudian si Ayu tadi juga belum. Ayu ketua kelasnya malah belum nih. Ayu belum. Frida belum, dan yang lain juga belum. Itu si Sauki sebelah ketua kelas juga belum tadi tuh. Aduh, ini kok ketua kelas juga belum ya. Nah ini ya. Nah jadi silahkan aja diisi nama dan NPM-nya. Dibikin aja kayak list ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang belum ya. Oke, jadi nanti akan saya buatkan. Setelah itu kalian langsung bisa berselancar. Oke, gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi kita tidak menggunakan WA group lagi. Silakan aja kalian berkoordinasi di WA group, kecuali memang ada masalah. Misalkan, Pak, LMS-nya error nih, lagi down. Nah, misalkan kayak gitu boleh. Itu pada saat urgent saja. Pada saat darurat. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagi yang belum buka
kamera, silakan dibuka kameranya ya sambil ya, karena kita ini sebentar aja kok. Dan saya ingin juga melihat teman-teman mahasiswa, karena kita sangat susah sekarang ini kan untuk ketemu. Jadi ya sudah kada ketemu, ininya off cam pulang. Iya kan? Nah kayak gitu. Oke silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. April, nah ini kepencet kah? Kadalah. Enggak, Pak. Enggak, Kalau oke, mau silakan. nambah ini, Pak, nambah foto profil bisa lah, Pak? Bisa dong, silahkan aja. Gimana, Silahkan. Pak, caranya? Nah, itu Sudah di ada sebelah. akunnya, tapi gimana? Sudah masuk kah? Akunnya sudah masuk ya? Ini sudah ada, Pak. Oke, baik, kita contohkan aja nih. Nah, ini ya. Oke, di sini ya, ini tampilan awal kan ya. Saya login dulu. Saya juga punya akun, itu ada 3 akun saya. Akun sebagai admin, akun sebagai teacher, akun sebagai student. Jadi ketiganya, itu buat uji coba sih sebetulnya. Oke, nah saya masuk akun yang sebagai student dulu ya. Di sini saya ngambil law ya, karena saya suka nih law, Trafalgar Law ya. Nah, seperti itu. Oke, kita login. Nah, maka akan muncul seperti ini, Trafalgar Law. Jadi kalian jangan kaget ya, bahwa ada teman kita nih, anime nih ya. Apa namanya? Personil bajak laut Luffy misalkan. Oh, bukan ya. Bukan bajak laut Luffy nih. Bajak laut cinta kalau Trafalgar Law ini. Oke, kemudian kita masuk pada site home. Nah, di sini kita masuk ke filsafat ya, misalkan filsafat tadi. Misalkan ke filsafat. Oke, udah masuk ke sini. Nah, di sini juga kita bisa edit-edit punya kita lah ya. Edit-edit punya kita. Kita berpartisipasi mungkin di profil. Nah, di sini bisa diklik kanan atas nih. Sebenarnya tidak perlu masuk sih sebetulnya, enggak masalah. Cukup di sini aja. Lalu kita lihat ke pojok kanan atas ya, April ya. Pojok kanan atas ada panah ke bawah kan. Nah, itu muncul profil. Muncul profil. Nah, di sini bisa edit profil di sini. Silahkan aja diedit profilnya. Edit profil, kemudian di sini dan lain-lain ya. Edit profil misalkan di sini kita klik. Oke, bisa enggak nih? Nah, ini new picture ada di bagian bawah ya. New picture. Kelihatan Bro ya? Nah, ini kan bagian sini. Kelihatan di sini. Oke, passwordnya bisa kalian ubah sih sebetulnya, bisa kalian ubah, tetapi nanti kalau sudah bisa kalian ubah, kalau kalian lupa, itu jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa kayak gitu. Baiknya diubah juga sih kalau misalkan ini. Oke, nah nanti new picture itu masukkan di sini new picture-nya. Misalkan kita contoh masuk aja ya. Saya ambil foto dulu misalkan. Nah, ini foto yang mana ya? Foto ini aja deh, foto saya waktu kuliah dulu S2 ya. Nah, ini saya seret saya seret ke sini misalkan. Nah, saya taruh ke sini. Nah, lalu habis itu kita update profil, maka akan muncul seperti ini. Bisa ya? Nah, ini. Oke, jadi ketahuan nanti. Oke, kalau kalian ingin melihat teman-teman kalian, misalkan, nah itu bisa di bagian partisipan tadi. Nah, maka akan muncul. Nah, Yasin sudah masuk. Oh iya, Yasin saya yang masukkan tadi ya. Oke, kemudian dan lain-lain ini silahkan masuk. Nah, di sini sudah ada fotonya. Nanti kalau teman-teman juga bisa nih. Fotonya tidak formal ya, tidak harus formal. Formal juga boleh, tidak formal juga boleh. Yang santai aja, enggak masalah. Ya. Yang penting namanya jangan diubah. Karena ini untuk keperluan nilai. Nanti siapa tahu nanti kan namanya ini bakalan berubah misalkan kelinci misalkan berubah jadi kelinci namanya kan. Nah, itu jangan diubah. Ini kita akan menyesuaikan dengan daftar hadirnya buat memudahkan kami dalam menilai seperti itu. Oke ya? Paham semua ya?
Jadi ini Paham, lebih Pak. Terima kasih. ya lebih enak nih kita belajarnya kalau seperti ini. Jadi lebih mudah kapanpun dimanapun oke ya kayak gitu. Sip. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi tidak bisa loncat-loncat ya nanti ya, tidak bisa loncat-loncat. Jadi kalian akan bermula dari awal dulu. Ini dan ini. Nah, ini tidak bisa kalian loncat ke sini jika kalian tidak membuka yang ini. Kalian tidak membuka yang ini, kalian tidak bisa membuka yang ini jika kalian belum menyelesaikan yang ini dan seterusnya ke atas. Itu ada tulisannya restricted, terkunci masih ya. Oke, begitu. Nah, kalau sudah nanti silahkan kalian tandai di sini mark as done ya. Nah, ini sudah ditandai maksudnya. Artinya sudah selesai. Oke, begitu ya. Nah, kalau saya sarankan, ini tampilannya lebih asik sebenarnya menggunakan laptop. Tetapi jika tidak memungkinkan, lewat HP juga bisa. Kalian download aja. Mungkin kalau HP itu ada sih model ya. Model. Gimana ya tulisannya model ya. Nah, seperti ini nih tulisannya. Nah, seperti ini. Aplikasi model. Ini bisa kalian download. Pokoknya silahkan cek aja di YouTube. Ada banyak cara-caranya. Jadi silahkan kalian sesuaikan. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Atau cukup? Kita cuma sebentar saja. Karena tidak ada yang kita review hari ini. Jadi kita cuma ingin menambahkan terkait teknis penggunaan LMS. Jadi sejak saat ini dan seterusnya kita akan menggunakan itu. Kita akan berdiskusi di sana. Kecuali ada keadaan darurat, baru kita menggunakan WA group ya. Begitu ya. Frida bisa dipahami Frida ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Frida ini adalah pindahan dari Universitas Cirebon ya, Frida ya? Iya, Pak. Oke, baik. Sudah bisa bahasa Banjar belum? Belum. Belum. Nanti belajar dengan Ayu ya. Ayu ini Banjar mana nih? Yang Hulu siapa di sini? Yang Hulu, orang Hulu siapa? Puhuluan. Khafifah Puhuluan? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya, berarti Banjar ya. Dia itu kan ada Banjar Kuala, ada Banjar Hulu kan. Jadi nanti mungkin Fridanya bisa belajar ke semua itu kayak gitu kan. Frida di sini pindah selamanya ya, Frida ya, maksudnya itu mengikuti orang tua begitu ya, Frida ya. Iya, Nah, Pak. oke, baik. Itu di daerah Handil Bakti, itu lumayan, bukan lumayan, kalau dulu masih jauh Frida. Sebenarnya ada jalan tembusnya yang lebih mudah. Apalagi sekarang ada jembatan Basit ya, jadi lebih lancar seperti itu. Kalau dulu kan mutar terus ya. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Adakah dulu yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Atau cukup? Cukup jelas sudah, Pak. Cukup jelas ya. Tadi saya sambil curi-curi foto untuk dokumentasi ya. Tapi biar lebih sahih, kita mungkin dokumentasi juga ya. Oke, silahkan dibuka kameranya. Nah, ini kalau urusan foto ini buka kamera ya. Buka kamera tuh cepet ya. Cepet ini. Yang tadinya masih berabah langsung berdiri kan dia kan. Ubah posisi kan. Background aman, rambut aman kayak gitu. Oke. Oke, silahkan dibuka kameranya. Kalian juga bisa capture ya dari masing-masing perangkat yang ada. Nah, ini Eka nih ya juga. Eka di outdoor. Oke, 3, 2, 1. Oke, ya. Ntar saya share lagi buat dokumentasi. Jangan lupa nanti dikunjungi YouTube-nya ya. Ini akan saya upload di YouTube buat kenang-kenangan ya. Bukan buat kenang-kenangan sih, buat kalian ulang-ulang. Barangkali ada yang kurang dipahami gitu. Atau bisa melihat juga nih, oh ini kah Yasin tadi tuh, nah ini, oh ini Yasin ya misalkan gitu. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, baik itu secara sinkronus maupun di asinkronus. Selamat berselancar di dunia LMS. Mudah-mudahan tidak terjadi permasalahan dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya.
Ya, karena hidup itu pasti ditemukan dengan sesuatu yang baru atau benar-benar baru. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang lama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Sehat selalu, semangat selalu, dan satu, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.